Laki-laki yang nggak tahu diri, tua, perusak hidup orang. Ada kamu yang selalu bawa-bawa Tuhan. Betapa menyedihkan Aureli waktu itu. Udah cukup ya. Woi bang, woi maaf ya. Ada netizen. Ini saya bukan bermaksud kasar, ini tulisannya bisa dilihat. Intinya kacamata. Mama udahlah. Ini kan langsung ditunjukin sifat emosinya ya. Halo guys, kembali lagi di channel Alkitab Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral pun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal Aureli. Teman-teman, sebenarnya kemarin kita udah bahas. Dan sorry banget uploadannya sedikit telat. Soalnya kemarin kita terkena dolar kuning ya. Ya karena tahu sendiri kasus ini kenapa teman-teman ya. Kasus ini agak sedikit sensitif dan kita agak kerepotan buat mensensor kalimat-kalimatnya. Karena banyak banget sensitif banget ya. Tapi kayaknya ini menarik buat kita ikutin kasusnya. Karena di sini sekarang Robby klarifikasi yang dituduh teman-teman. Ya kita cari tahu kenapa dia tertuduh teman-teman ya. Sebenarnya kemarin kita sudah bahas di konten yang pertama yang ini. Nah oke, langsung aja kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gusim gak pernah mati, drama di Indonesia itu gak akan pernah habis guys. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke, kita sedikit flashback ulang sedikit ya. Mungkin ada yang belum nonton, tapi ini cuma spill sedikit aja. Jadi dulu itu Aureli itu deket banget sama yang namanya Robby Termoti ya. Bahkan mereka sempet nikah, tapi pernikahannya itu tidak sah teman-teman ya. Makanya Aureli bisa kabur dari sosok Robby teman-teman. Nah ini dia foto-fotonya kedekatan mereka. Jadi kenapa netizen itu sangat menyudutkan ke Robby ya, karena kalian bisa lihat tuh orang yang diceritakan masa lalunya itu dalam sini ya. Kita lihat tuh kedekatannya. Nah fotonya seberapa, bahkan pegangan tangan dong, lihat ya di media. Oke. Nah sip. Oke ya. Oke, kita lihat deh komentar-komentar netizen di sini ya. Berarti yang di film Story of Dinda kisah hidupnya ya. Itu kenapa sih bawa-bawa monyet? Kalau nggak salah Aureli emang suka monyet nggak sih? Netizen ini agak nyorotin aja. Dan sosoknya si Bobby ini menariknya diceritakan dalam sebuah bukunya Aureli itu punya tato. Dan kalau kita baca sedikit ya, Bobby sudah merencanakan semuanya. Katanya ia ingin tato bergambar Yesus di lengan kanan supaya orang tahu betapa religiusnya dia ya. Katanya juga itu sudut terbaik dia di kamera supaya kalau nanti ia main gitar dan direkam tatonya bisa kelihatan. Malam sebelumnya ia latihan bicara di depan cermin seperti konversi pers. Ia menanyakan kalimat mana yang terdengar paling tulus. Apakah ia harus lebih sering menyebut nama Tuhan atau menyinggung soal pengampunan? Ia yakin ini akan jadi momennya. Wow, berarti selain dia pinter manipulatif, dia bisa memainkan sebuah agama di situ. Oke, kira-kira ini foto siapa teman-teman ya? Dan ini ada gitar, ini sudut terbaiknya ya. Bener, ketika di foto bagian sudut itulah yang di foto. Ada gitarnya dan ada tatonya. Aduh. Nah itu juga yang membuat netizen mengarah ke sosok pria ini ya, dikarenakan faktor tato yang di dalam cerita. Nah akhirnya netizen itu menyoroti sosok Robby ya. Selain dari foto tadi, ada juga penyebutan nama yang kalau kalian perhatikan itu hampir mirip, Bobby ke Robby. Yaitu kalimat yang sangat tidak jauh pemanggilannya ya, Bobby, Robby. Tapi di sini akhirnya Robby Termoti malah open endorse dan pamer engagement usai dicari netizen karena diduga melakukan grom pada Aureli. Yang mau promoin apapun bisa DM ke Roni ya. WA ada di bio gua. Followers gua masih kecil, tapi exposure ini akan gua tahan sampai pada waktunya. Bukan mengklarifikasi kalau itu semua salah dan tunjukkan buktinya, malah mencari kesempatan. Apa netizen gak makin panas? Ya. Nah, menariknya lagi, ini si Robby ada klarifikasi nih dari salah satu YouTube Star Pro teman-teman. Yuk kita langsung aja lihat videonya. seteruan lama mungkin ada sakit hati yang digoreng sedemikian rupa. Intinya jangan. Sudah. Kita sudahi ini once for all. Saya tekankan lagi, once for all. Saya cuma pengen
nama baik saya. Umur saya 45 tahun ini. Syukur-syukur saya masih bisa 45 tahun lagi, 90, gym, sehat. Kamu sadar apa enggak, Aureli? Dari saya mata masih sehat, saya sekarang tolong mah kacamata Robi. Jangan masuk aja nggak apa-apa, oke sini. Saya membaca sekarang udah +1,5. Kalau ini supaya lebih segar, udah. Ya. Intinya kacamata, Mama udahlah. Ini kan Langsung ditunjukin sifat emosinya ya. Oke. dari saya masih segar, masih sehat. Oke. Sekarang udah pakai kacamata tuh kalau misalkan mau baca apa-apa. Ya. Saya tidak mau memancing kegaduhan umat beragama, terutama agama Katolik mempertanyakan ini karena saya mengeluarkan bukti ini. Nggak ada mensreya. Saya tekankan ya ke teman-teman yang pakar hukum, ini cuma ingin kebenaran. Karena apa? Ya ancaman ke keluarga saya sangat besar. Kesalahpahaman ini menurut keyakinan saya ya, keyakinan kamu nggak, Ajat? Hari, keyakinan kamu pasti kan menimbulkan polemik. Kalau saya gimana, keluarga saya gimana, anak saya gimana? Jujur kayak main acting ya dia ya. Pintar tapi bahasanya jujur aku akui pintar. Dan kenapa dia bawa agama lagi ya? Bisa dibilang artinya memang dampak dari buku ini tadi abang bilang Dampak. yang luar biasa ke anak dan orang tua keluarga lah kayak gitu. Nah itu seperti apa sih bang? Sampai sebegitu besarnya gitu efeknya gitu loh bang. Buku ini berarti kita paralelkan dengan tidak ada niat menyerang siapapun ya. Artinya sorry bang, teman itu muncul setelah buku itu terbit. Artinya sebelum ada buku ini kondisi keluarga abang baik-baik aja gitu ya? Iya dong. Iya. Oke, dia nunjukin DM-an dari netizen menarik nih. Laki-laki NPD. Sambil bisa dibaca loh mungkin. Laki-laki nggak tahu diri, tua, perusak hidup orang. Ada kamu yang selalu bawa-bawa Tuhan. Betapa menyedihkannya Aureli waktu itu. Udah cukup ya. Oke, ini sensor ya, banyak banget kalimat kasar ya. Berarti ini ada nama loh. Ya. Apalagi? Woi, Bang. Woi, maaf ya. Ada netizen. Ini saya bukan bermaksud kasar, ini tulisannya. Bisa dilihat. Nah, ini oke. Kalau nggak salah, ngapain tutup komen? Ya. Ya, ini sedikit edukasi sebelum penutupan ya intinya. Intinya, tolong teman-teman seperti yang emang follower saya besar, saya bisa klarifikasi lebih panjang. Om Denny Sumargo misalkan. Oh, mau podcast kayak Denny Sumargo nih, biar akhirnya tuduhan jelek menjadi lurus gitu ya. Oke. Ya, saya mengagumi Anda, tolong. Seandainya pun saya diundang ke podcast Om Denny, saya tetap nggak mau ada kebencian. Saya cuma pengen keluarga saya, mama saya, boleh, nggak apa-apa, sorot nyokap gua nggak apa-apa, ya. Anda malu. Kami mau hidup tenang. Boleh saya bawa kebanggaan saya sebagai umat Katolik adalah kita ajarannya cinta kasih. Kok mirip itu sama statement yang cerita ini ya. Ia menanyakan kalimat mana yang terdengar paling tulus. Apakah ia harus lebih sering menyebut nama Tuhan dan menyinggung soal pengampunan? Itu dia penyebabnya sosok Robi jadi tersudut ya. Menyinggung soal pengampunan cinta. Ya, itu dia ya teman-teman ya. Semua orang tua wajib baca memoir Aureli tentang dampak bahaya anak di bawah umur pacaran dengan orang dewasa. Aureli cerita waktu berusia 15 tahun baru datang ke Indonesia, dia kenal dengan artis bernama Bobby yang berusia 28 tahun. Awalnya Bobby ini baik banget, selalu memperlakukan Aureli dengan penuh cinta, lemah lembut, bahkan baik ke mama dan adiknya Aureli. Keluarga Aureli welcome banget sama Bobby yang emang kelihatan kayak pria baik-baik. Pacaranlah mereka, awalnya disetujuin. Bobby ini otak
Dia sangat manipulatif, tahu gimana caranya mempermainkan isi otak anak berusia 15 tahun yang polos. Semua kebaikan dia, itu dia bikin jadi kayak hutang yang harus dibayar oleh Aureli. Caranya gimana? Aureli harus mengikuti semua yang dia pengenin, termasuk hal-hal yang sangat ekstrim dan Aureli kecil mikir, oh ini kali ya rasanya pacaran sama orang yang lebih dewasa. Mungkin karena Bobby umurnya udah 28 tahun makanya memang kebutuhannya beda. Paham gak sih kalian maksud aku? Paham lah ya. Jadi Aureli berusaha untuk mewajarkan tapi minta Bobby buat pengertian dia tuh masih kecil. Awalnya Bobby kayak, ya gak apa-apa aku paham kok. Tapi lama-lama dia tuh bikin Aureli selalu merasa bersalah, gak tahu cara rasa terima kasih dan gak mau ngertiin orang lain. Bobby juga mulai mengontrol hidup Aureli. Jadi secara perlahan dia ngebikin Aureli takut. Kalau SMS-nya jarang dibales, berantem, ngobrol sama orang dikit, marah. Pokoknya Aureli sampai takut banget ngapa-ngapain. Pas Aureli mau mutusin Bobby, Bobby gak mau bunuh. Jadi Aureli bilang, oke, kita gak jadi putus. Bener, kamu gak jadi putus. Kamu cinta gak sama aku? Iya, aku cinta. Ya udah, kalau kamu cinta sama aku, buktiin, kirim foto kamu. Tahu kan, foto yang gak benar. Karena sekarang orang tua Aureli gak suka dengan Bobby, Bobby nyari cara gimana cara misahin Aureli dari keluarganya. Aureli diancam untuk ngelapor ke polisi, laporin orang tuanya sendiri melakukan eksekusi dan KDRT. Kalau Aureli gak mau, foto-fotonya bakal disebar oleh Bobby. Aureli gak mau, dia nangis, dia takut, tapi di satu sisi dia juga takut, ini kalau foto aku kesebar, aku malu, karirku hancur, orang tuaku juga sedih. Jadi, Aureli terpaksa menuruti kemauan Bobby, ngelaporin orang tuanya sendiri ke polisi padahal orang tuanya nggak pernah ngapa-ngapain dia. Intinya, Bobby sukses bikin keluarga Aureli hubungannya tuh hancur sama keluarganya sendiri. Di dalam buku ini ada cerita pemerkosaan, meludahi, KDRT, semua yang nggak sanggup aku. Ini juga dia punya orang bayaran yang akan langsung nih ngabisin orang tua Aureli kalau Aureli nggak mau nurut. Bobby bilang, aku nggak peduli, aku masuk penjara. Yang penting orang tua kamu habis dan kamu nggak akan jadi milik siapapun. Kalau aku nggak bisa punya kamu, orang tua kamu juga nggak bisa punya kamu. Astagfirullah. Gongnya tiba-tiba Aureli dijemput, diajak ke gereja untuk nikah dengan kalau kamu nggak tanda tangan, kalau kamu nggak mau, orang tua kamu langsung nih habis. Pas Aureli tinggal dengan keluarga Bobby, dia diperlakukan kayak pembantu. Dibuat harga diri dan mentalnya hancur sehancur-hancurnya. Semakin Aureli menderita, semakin Bobby merasa dia yang pegang kontrol. Aureli bahkan nggak kerja karena nggak dibolehin, karena Bobby cemburu. Tapi begitu duit mereka habis nih, Aureli langsung disuruh kerja lagi. Iya, yang kerja Aureli, yang dapat duitnya, yang nikmatin, ditransfer ke siapa? Ke Bobby. Kalau kalian bingung, kok bisa sih? Ya emang bisa, udah banyak kejadiannya, makanya ada hukum yang mengatur. Anak kecil gak boleh pacaran sama orang dewasa. Intinya, otak anak kecil tuh belum sepenuhnya berkembang lah ya, bisa dibilang. Jadi mereka tuh sangat mudah untuk dimanipulasi, terutama anak-anak yang polos. Kita yang udah dewasa aja sering jadi korban manipulasi. Kalau udah sama-sama dewasa, mau beda 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, terserah. Untuk Kak Aureli, terima kasih banyak sudah membagikan kisah hidupnya yang sangat pahit untuk kita semua sebagai pembelajaran. Kak Aureli bilang dia nggak mau ada Aureli kecil lain. Dan kalau bukunya bisa menyelamatkan satu aja remaja di luar sana, sudah terbayarkan. Kita nggak boleh menyalahkan dan mempermalukan korban. Karena kalau kita kayak gitu, predator seperti Bobby akan semakin merajalela. Mereka akan berlindung di balik ketakutan korban merasa nanti disalahkan. Itu dia isi dari buku yang dibuat Aureli, teman-teman ya. Gimana? Dan kira-kira siapa sih sosok Bobby ini? Ya, itu balik lagi ke kalian. Dan ini semua perkembangan kasus yang sedang berjalan, mari kita ikutin saja. Silahkan kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya. Dan balik lagi aku minta maaf ketika aku ada salah kata, salah ekspresi, dan kesalahan informasi, karena semua yang aku dapat ini dapat dari sosial media. Jadi silahkan dicari lagi untuk kebenarannya. Sampai jumpa di next video, see you. Goodbye, bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.